Kamu kan masih muda, belum hamil juga. Cari kerja lah, jangan cuma mau numpang aja. Iya, Bu. Hitung-hitung bantu ekonomi keluarga. Mas, aku hamil, kata bidan udah 6 minggu. Apa? Hamil? Kamu sadar nggak kondisi kita sekarang? Mikir dikit lah. Tapi kan ini anugerah, Mas. Kamu sekarang gendut dan gak keurus. Aku baru melahirkan anakmu, Mas. Alasan wanita lain melahirkan juga bisa urus badan. Usai ijab kabul, Dina dan Isa melanjutkan resepsi pernikahan dengan acara yang mewah. Gedung besar itu dipenuhi lampu kristal, bunga segar berjejer di setiap sudut, dan tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Dina duduk di pelaminan dengan kebaya putih gading yang terasa berat di tubuhnya. Senyumnya kaku, bibirnya bergetar menahan gugup, sementara tangannya dingin meski digenggam Isa. "Cantik ya pengantinnya," bisik beberapa tamu. Dina hanya tersenyum, menunduk. Ia berharap kalimat itu benar-benar ditujukan untuknya, bukan sekadar basa-basi. Isa terlihat gagah dengan setelan jas hitam. Ia tersenyum lebar, menerima ucapan selamat tanpa henti. Di mata Dina, hari itu seharusnya menjadi awal hidup baru, rumah tangga yang hangat, tempat ia pulang dan disambut pelukan. Dina tidak tahu, hari itu justru menjadi pintu masuk ke penderitaan panjang yang belum ia bayangkan. Resepsi berjalan lancar. Foto-foto, salam tamu, tawa keluarga besar Isa yang terdengar lebih dominan dibanding keluarga Dina. Ibunya Dina hanya duduk di pojok, sesekali mengusap mata, bangga sekaligus khawatir melepas putri satu-satunya. Malam itu, Dina resmi menjadi istri Isa. Namun, kebahagiaan hanya bertahan sampai riasan wajahnya dibersihkan. Keesokan harinya, bahkan sebelum Dina sempat menikmati status barunya sebagai pengantin, ia dipanggil ke ruang tamu. Masih dengan tubuh pegal dan mata sembab, Dina duduk bersila di lantai. Di depannya, ibu mertuanya, Laila, duduk tegak di sofa, wajahnya kaku tanpa senyum. Di sampingnya, Isa menyandarkan punggung, memainkan ponsel, seolah ini bukan urusan penting. "Dina," suara Laila terdengar datar, dingin. "Kamu tahu kan, acara kemarin itu bukan murah." Dina mengangguk pelan. "Iya, Bu." Laila mengambil map coklat dari atas meja. Satu persatu kertas dikeluarkan. Nota gedung, catering, dekorasi, busana pengantin, hingga hiburan. Semua disebar di meja seperti bukti sidang. Totalnya hampir 200 juta, lanjut Laila tanpa basa-basi. Sebagian besar masih pinjaman. Dada Dina berdesir. Tangannya mencengkeram ujung gamis yang ia pakai. Ia menoleh ke Isa, berharap suaminya angkat bicara. Namun Isa hanya mengangkat bahu ringan. "Namanya juga nikahan," kata Isa singkat. "Udah kejadian." Laila menatap Dina tajam. "Makanya, sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Jangan cuma bisa makan dan numpang tinggal." Kata numpang itu menampar Dina tanpa suara. Saya kan istri Isa, Bu," ucap Dina lirih. Laila mendengus kecil. "Justru karena itu, kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Keluarga ini punya tanggungan. Kamu masih muda, bisa kerja." Dina terdiam. Dalam bayangannya, pernikahan adalah tentang saling menanggung, bukan membebani sepihak. "Mulai bulan depan," lanjut Laila, "kamu cari kerja. Gajinya buat bantu bayar cicilan." Masa acara semewah itu cuma jadi beban Isa seorang? Isa akhirnya mengangkat kepala. "Iya, Din. Anggap aja bantu keluarga. Lagian kamu juga belum hamil." Kalimat itu terdengar biasa, tapi menghunjam dalam. Dina baru sehari menjadi istri, tapi sudah dituntut memberi, bekerja, dan menekan perasaannya sendiri. Ia menunduk, air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Tidak ada yang peduli. Di dalam hatinya, Dina ingin berteriak. Ia ingin berkata bahwa ia tidak pernah meminta pesta mewah. Ia bahkan sempat mengusulkan akad sederhana. Tapi semua ditolak oleh Laila yang ingin pamer pada tetangga dan keluarga besar. Namun kini, semua beban itu ditimpakan padanya. "Kalau sudah menikah, jangan manja," Laila menutup pembicaraan. "Di rumah ini tidak ada yang gratis." Hari itu, Dina masuk ke kamar pengantin dengan langkah gontai. Kamar itu luas, tempat tidur besar dengan sprei baru, lemari kayu mengilap. Tapi hatinya terasa sempit dan pengap. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Air mata kembali jatuh. Baru sehari menikah, dan ia sudah merasa seperti orang asing di rumah suaminya sendiri. Dina menatap cincin di jari manisnya. Kilau emas itu tidak lagi terlihat indah. Ia baru menyadari satu hal pahit. Pernikahannya bukan awal surga, melainkan neraka yang dimulai dengan senyum palsu dan hutang. Dan ia belum tahu, ini baru permulaan.
Pagi pertama sebagai menantu dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Dina terbangun oleh suara pintu kamar yang diketuk keras. Belum sempat ia merapikan rambut, suara ibu mertuanya sudah terdengar dari luar. "Dina, bangun, air belum panas, lantai belum dipel." Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 pagi. Dina mengusap wajahnya yang masih lelah. Isa masih terlelap di sampingnya, mendengkur ringan seolah dunia luar tidak ada. Dina sempat menoleh, berharap suaminya membuka mata dan berkata sesuatu. Namun Isa hanya membalikkan badan, menarik selimut lebih tinggi. Dengan langkah pelan, Dina keluar kamar. Dapur masih gelap, udara dingin menusuk tulang. Ia menyalakan kompor, menanak nasi, merebus air, menggoreng tempe, dan menyiapkan sayur bening, menu sederhana yang diperintahkan Laila malam sebelumnya. Belum selesai di dapur, Dina harus menyapu ruang tamu, mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, lalu mencuci piring bekas makan malam keluarga besar yang sengaja dibiarkan semalaman. Kakak ipar Isa, Rina, keluar kamar sambil menguap. "Din, nanti cucian anak-anak jangan lupa ya. Seragamnya dipakai siang." Dina mengangguk. "Iya, Mbak." Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada senyum. Semua perintah terasa wajar, seolah sejak awal Dina memang ditempatkan sebagai pembantu rumah. Siang hari, setelah semua anggota keluarga makan, Dina baru sempat duduk. Itu pun hanya sebentar. Keponakan-keponakan Isa berlarian, menumpahkan minuman, mengotori lantai. Dina kembali berdiri, membersihkan semuanya tanpa keluhan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku cuma perlu sabar. Ini demi mengambil hati ibu mertua." Hari-hari berikutnya tidak berbeda. Bahkan semakin berat. Setiap pagi Dina bangun paling awal, tidur paling akhir. Ia memasak untuk 7 orang, mencuci pakaian satu keluarga, membersihkan rumah dari depan hingga belakang. Ketika ia terlihat sedikit lambat, Laila akan berkomentar pedas. "Baru kerja segitu sudah capek? Dulu saya lebih berat dari ini," kata Laila sambil melipat tangan. "Isa?" Ia jarang membantu. Jika Dina mengeluh pelan, jawabannya singkat dan menusuk. Namanya juga menantu. Jangan manja. 1 bulan kemudian, Dina mulai bekerja di pabrik garmen. Ia menerima pekerjaan itu bukan karena ingin, melainkan terpaksa. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk membantu bayar hutang nikahan, seperti kata Laila. Pagi-pagi sekali Dina sudah bersiap. Setelah membereskan rumah, ia berangkat ke pabrik dengan tubuh setengah lelah. 8 jam berdiri, menjahit tanpa henti, suara mesin berisik menusuk telinga. Tangannya sering pegal, punggungnya nyeri. Sore hari, ketika pekerja lain bisa beristirahat, Dina justru kembali ke rumah untuk bekerja lagi. Belum sempat duduk, Laila sudah menyodorkan daftar tugas. "Nanti masak sayur asem. Isa suka, jangan terlalu asin." Rina ikut menimpali. "Din, anak-anak mau jajan. Bikinin gorengan." Dina mengangguk lagi. Selalu mengangguk. Seolah kata, tidak, sudah dicabut dari hidupnya. Malam hari, tubuh Dina remuk. Kakinya pegal, bahunya berat. Saat ia merebahkan diri di kamar, Isa justru asyik dengan ponselnya. "Kamu bau keringat," kata Isa sambil memalingkan wajah. "Mandi dulu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Dina terasa menyakitkan. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada kepedulian. Hari demi hari berlalu. Dina mulai sering sakit kepala. Tangannya kasar, kulitnya menghitam karena panas dan sabun. Ia jarang bercermin. Setiap kali melihat bayangannya sendiri, ia seperti melihat perempuan lain, perempuan lelah dengan mata redup. Suatu malam, Dina duduk sendirian di dapur setelah semua orang tidur. Ia menatap jemari tangannya yang keriput. Air mata jatuh tanpa suara. "Ini hidupku sekarang," bisiknya lirih. Ia menikah bukan untuk menjadi ratu, ia tahu itu. Tapi ia juga tidak menyangka akan berubah menjadi babu. Tanpa upah, tanpa penghargaan, tanpa hak untuk mengeluh. Namun Dina masih bertahan. Ia menelan semua kelelahan, menumpuknya di dada. Ia percaya, suatu hari semua ini akan berubah. Ia hanya tidak tahu kapan. Dan di rumah itu, tidak ada satupun yang peduli pada rasa lelahnya. Setiap pulang bekerja, Dina merasa langkah kakinya semakin berat menuju rumah suaminya. Gerbang besi itu seperti mulut raksasa yang siap menelannya kembali ke dalam kelelahan tanpa jeda. Dari kejauhan, suara televisi sudah terdengar keras. Tanda bahwa semua orang sudah pulang, sudah makan, dan sudah menunggu Dina menyelesaikan sisanya. Tas kerjanya belum sempat diletakkan. Sepatu belum dilepas sempurna,
suara ibu mertuanya sudah memanggil. Dina, dapur masih berantakan. Piring belum dicuci. Dina menarik napas panjang. Tubuhnya lengket oleh keringat pabrik. Kakinya pegal karena seharian berdiri. Namun ia tetap menjawab lirih. Iya, Bu. Ia menggulung lengan baju, mencuci piring, membersihkan sisa-sisa makanan keluarga besar yang sama sekali tidak menyisakan bagian untuknya. Setelah itu menyapu dapur, mengepel lantai, lalu menyiapkan makan malam Isa yang baru pulang belakangan. Isa duduk di ruang tamu, memainkan ponsel sambil menonton televisi. Ketika Dina menyajikan makanannya, Isa melirik sekilas. Sayurnya kok kayak gini? Tanyanya datar. Kamu nggak bisa masak yang benar. Dina menelan ludah. Maaf, Mas, aku capek dari pabrik. Ucapan itu keluar begitu saja. Pelan, hampir seperti bisikan. Namun Isa langsung meletakkan sendoknya dengan keras. Capek? Isa berdiri. Kamu itu kerja apa sih? Banyak perempuan di luar sana yang kerjanya lebih berat dan gak ngeluh kayak kamu. Dina terdiam. Tangannya gemetar memegang piring. Aku cuma bilang capek. Mas, bukan gak mau ngerjain, ucapnya pelan. Isa mendekat, wajahnya mengeras. Kamu tuh harus tahu diri. Kamu numpang hidup di rumah orang tuaku. Harusnya bersyukur, bukan banyak alasan. Kata numpang kembali menghantam telinga Dina. Ia menunduk, bahunya bergetar. Air mata menetes, jatuh ke lantai dapur yang baru saja dipel. Sejak hari itu, Dina jarang berbicara. Ia memilih diam, karena setiap kata keluhan selalu berakhir bentakan. Namun tubuhnya semakin sering memberi tanda. Kepalanya pusing, perutnya perih, matanya cekung karena kurang tidur. Suatu malam, Dina pulang lebih larut karena lembur. Tubuhnya benar-benar lemas. Ia memberanikan diri duduk sebentar di sofa sebelum ke dapur. Belum semenit, Laila muncul dengan wajah masam. Baru pulang langsung duduk? Kamu pikir ini rumah ibumu? Dina berdiri tergesa. Maaf, Bu. Saya cuma sebentar. Sebentar. Dari tadi alasannya capek terus. Laila mendengus. Kerja di pabrik aja sok capek. Dulu saya jualan di pasar, ngurus anak, ngurus rumah, gak manja kayak kamu. Isa yang mendengar hanya tersenyum tipis. Makanya, Din, jangan lebay. Kamu itu kebanyakan drama. Kalimat itu menghancurkan sisa keberanian Dina. Malam itu, ia menangis di kamar mandi tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan tangan, takut dianggap berisik. Ya Allah, salah apa aku? Bisiknya sambil terisak. Hari demi hari, ucapan pedas itu menjadi makanan sehari-hari. Dina dianggap istri tidak tahu berterima kasih, tidak bersyukur, dan selalu kurang. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja, selalu ada yang salah di mata mereka. Ketika tubuhnya demam dan ia meminta izin istirahat 1 hari dari pabrik, Isa justru marah. Kamu sengaja ya cari-cari alasan biar males kerja, bentaknya. Utang belum lunas, kamu sudah banyak gaya. Dina terdiam. Ia menelan obat tanpa air mata lagi. Rasa sakit di tubuhnya kalah oleh sakit di hatinya. Ia mulai sadar, di rumah itu, suaranya tidak pernah penting. Perasaannya tidak pernah dianggap. Ia hanya mesin, yang harus bekerja, diam, dan patuh. Malam itu, Dina duduk di tepi ranjang, menatap Isa yang tertidur pulas. Dalam hati kecilnya, sebuah pertanyaan muncul untuk pertama kali. Kalau aku sakit atau hilang, apakah mereka akan peduli? Air mata Dina jatuh lagi. Namun kali ini, bukan hanya karena sedih, melainkan karena sebuah kesadaran pahit mulai tumbuh. Pernikahan ini tidak hanya melelahkan tubuhnya, tapi juga perlahan mematikan jiwanya. Dan tanpa ia sadari, penderitaan yang lebih besar sedang menantinya di depan. Dina baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya ketika pagi itu ia muntah hebat di kamar mandi. Perutnya melilit, kepalanya berkunang-kunang, dan bau sabun saja membuatnya ingin memuntahkan isi perut. Ia bersandar lemas di dinding, napasnya tersengal. Hari-hari berikutnya kondisi itu tidak membaik. Bahkan semakin parah. Dina sering mual sejak subuh, tidak sanggup berdiri lama, dan tubuhnya terasa rapuh seperti kaca. Saat akhirnya ia memeriksakan diri ke bidan dekat pabrik, jawaban itu datang dengan suara lembut namun menghantam dadanya keras. Selamat ya, Bu. Usianya kira-kira 6 minggu. Dina membeku. Tangannya refleks meremas tas lusuh yang ia bawa. Tidak ada rasa bahagia seperti yang sering ia dengar dari cerita perempuan lain. Tidak ada senyum, tidak ada air mata haru. Yang ada justru ketakutan yang merayap pelan, menyesakkan dada.
Ia pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi bayangan rumah mertuanya. Bayangan wajah Laila yang dingin. Bayangan Isa yang mudah marah. Malam itu, Dina memberanikan diri bicara pada suaminya. "Mas, aku hamil." Isa yang sedang bermain ponsel hanya mengangkat alis. "Hamil?" "Iya," jawab Dina pelan. "Kata bidan sudah 6 minggu." Isa terdiam sejenak. Bukan karena terharu, melainkan seperti sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Lalu wajahnya mengeras. "Kamu yakin?" tanyanya dingin. "Di waktu kayak gini?" Pertanyaan itu membuat hati Dina terjun bebas. "Aku juga nggak nyangka, Mas. Tapi ini anugerah Tuhan." "Anugerah?" potong Isa tajam. "Kamu sadar nggak kondisi kita? Utang belum lunas. Kamu baru kerja. Ibu belum tentu senang." Dina menunduk. Tangannya gemetar memegangi perut yang masih rata. Ia bahkan belum sempat mencintai janin itu, karena ketakutan sudah lebih dulu menguasai. Keesokan harinya, kabar kehamilan itu sampai ke telinga Laila. Dina dipanggil ke ruang tamu. Seperti sidang pertama setelah resepsi, suasananya kembali dingin dan mengintimidasi. "Kamu hamil?" tanya Laila tanpa senyum. "Iya, Bu," jawab Dina lirih. Laila menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Cepat sekali. Harusnya kamu mikir dulu. Kami belum siap." Kalimat "kami belum siap" menusuk lebih tajam daripada bentakan. "Kamu tahu kan posisi kamu di rumah ini," lanjut Laila. "Harusnya jaga diri. Jangan cuma mikirin perasaan sendiri." Sejak hari itu, Dina merasa kehamilannya adalah kesalahan. Ia tidak diperlakukan sebagai calon ibu, melainkan beban tambahan. Mualnya semakin parah. Dina sering muntah hingga tidak bisa makan. Bau nasi, bau minyak, bahkan bau rumah itu sendiri membuat kepalanya pening. Pekerjaan rumah terbengkalai. Tubuhnya terlalu lemah untuk mengangkat ember, terlalu gemetar untuk berdiri lama. Alih-alih diberi pengertian, Isa justru semakin sering marah. Sedikit-sedikit muntah, keluhnya, hamil bukan penyakit. Dina mencoba menjelaskan. "Mas, aku benar-benar lemas." "Alasan?" bentak Isa. "Kamu tuh sengaja malas. Ibu sampai ngomel karena rumah berantakan." Kata-kata itu menghancurkan Dina perlahan. Ia menangis sendirian di kamar mandi, muntah sambil terisak. Tidak ada tangan yang mengusap punggungnya, tidak ada suara yang menenangkan. Di pabrik, Dina sering izin ke toilet karena mual. Mandornya mulai tidak suka. Di rumah, ia dianggap tidak berguna. Dina terjepit di antara dua dunia yang sama-sama menuntut, tanpa peduli kondisinya. Malam-malam Dina dilalui dengan air mata. Ia memeluk perutnya yang masih kecil, berbicara pada janin dengan suara bergetar. "Maaf ya, ibu belum bisa jadi ibu yang kuat." Depresi itu perlahan menggerogoti Dina. Nafsu makannya hilang. Tidurnya gelisah. Setiap terbangun, dadanya terasa sesak. Ketika kontrol ke bidan berikutnya, wajah bidan itu berubah serius. "Berat badan ibu turun," katanya. "Janinnya berkembang lambat. Ibu terlalu stres." Kata stres itu seperti vonis. Dina pulang dengan hati hancur. Ia tahu, di rumah itu, tidak ada ruang untuk kelemahannya. Bahkan kehamilan yang seharusnya membawa harapan justru menjadi sumber luka baru. Dan sejak saat itu, Dina mulai merasa, ia tidak diinginkan. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Malam itu, Dina terbaring lemah di kamar. Sejak sore perutnya terasa aneh. Bukan mual biasa, melainkan rasa asam yang menjalar hingga tenggorokan. Lidahnya terasa pahit, kepalanya pening. Ia teringat kata bidan tentang keinginan ibu hamil yang kadang aneh, dan entah kenapa bayangan rujak tumbuk muncul begitu kuat di kepalanya. Pedas, asam, segar. Air liurnya menelan sendiri. Isa baru pulang kerja ketika Dina memberanikan diri bicara. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Mas," Dina bangkit setengah duduk. "Aku pengin rujak tumbuk." Isa berhenti melangkah. Menoleh dengan wajah letih dan kesal. "Rujak?" "Iya, Mas. Aku pengin banget. Dari tadi perutku nggak enak." Isa menghela napas keras. "Kamu tahu jam berapa sekarang? Aku capek kerja." Dina menggigit bibir. "Aku jarang minta apa-apa, Mas, cuma kali ini." Ucapan itu bukannya melunakkan, justru membuat Isa semakin kesal. "Hamil baru segitu aja sudah ribet," gerutunya. "Perempuan lain juga hamil, gak manja kayak kamu." Namun Isa tetap mengambil kunci motor. Entah karena kesal,
Entah karena tidak ingin mendengar rengekan Dina lebih lama. Dina melihat punggung suaminya menjauh dengan perasaan campur aduk, lega sekaligus takut. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Dina menunggu di ruang tamu. 10 menit berlalu, setengah jam, 1 jam. Mualnya datang dan pergi. Ia meminum air hangat, mengelus perutnya pelan. "Bentar lagi ya, nak, sabar," bisiknya. Jam 10 lewat. Isa belum juga pulang. Dina mulai cemas. Ia mengirim pesan singkat, tidak dibalas. Teleponnya berdering, tidak diangkat. Dina menunggu sambil duduk kaku, matanya berkaca-kaca. Hampir tengah malam, suara motor terdengar di depan rumah. Dina berdiri tergesa, wajahnya sedikit berbinar meski tubuhnya lemah. Ia membuka pintu. Isa masuk dengan wajah masam. Tangannya memegang plastik rujak yang diikat asal-asalan. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan masuk. "Mas, makasih," ucap Dina pelan. "Aku dari tadi nunggu." Isa berhenti, menoleh dengan tatapan dingin. "Kamu tahu nggak susahnya nyari rujak jam segini?" Dina mendekat setengah langkah. "Aku nggak maksa, Mas. Aku cuma..." Belum sempat Dina menyelesaikan kalimatnya, Isa mengangkat plastik rujak itu. Dalam satu gerakan cepat, ia melemparkan isi rujak ke wajah Dina. Plak! Kuah rujak yang pedas dan asam menyiram wajah Dina. Cabai, gula merah, dan asam jawa menempel di kulitnya. Rasa panas langsung menyengat mata dan bibirnya. Ah. Dina menjerit spontan. Tangannya refleks menutup wajah. Matanya perih luar biasa, kulitnya seperti terbakar. "Nih rujak yang kamu mau," bentak Isa. "Bikin ribet hidup orang aja." Dina terhuyung, jatuh terduduk di lantai. Air mata bercampur kuah rujak mengalir di pipinya. Dadanya sesak. Ia terisak keras, menahan perih dan sakit yang tidak hanya di wajah, tapi juga di hatinya. Isa menatapnya sejenak, lalu berbalik pergi ke kamar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Suara tangis Dina terdengar di dapur. Ia merangkak ke kamar mandi, mencuci wajahnya berulang kali. Air dingin mengalir, tapi rasa panas tidak juga hilang. Kulitnya memerah, matanya bengkak. Ia menangis tanpa suara kali ini. Takut terdengar. Takut dimarahi lagi. Di depan cermin kamar mandi, Dina menatap pantulan dirinya. Wajahnya sembab, mata merah, sisa kuah rujak masih menempel di rambut. Tangannya gemetar saat menyentuh pipinya sendiri. "Kenapa aku diperlakukan begini?" bisiknya. Ia kembali ke kamar dengan langkah tertatih. Isa sudah tertidur, punggungnya membelakangi Dina. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Dina duduk di tepi ranjang, memeluk perutnya. Air matanya kembali jatuh. "Maaf ya, nak," ucapnya lirih. "Ibu nggak bisa melindungi kita." Malam itu, Dina sadar satu hal yang mengerikan. Ia bukan hanya tidak diinginkan, tapi juga tidak aman. Di rumah itu, cinta bisa berubah menjadi amarah, dan permintaan sederhana bisa dibalas dengan kekerasan. Dan sejak malam rujak itu, sesuatu di dalam diri Dina perlahan mati. Digantikan oleh tekad diam-diam, ia tidak boleh selamanya berada di tempat yang menyakitinya. Sejak malam rujak itu, Dina berubah. Bukan menjadi lebih berani, melainkan sebaliknya, ia menjadi sangat diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena ia tahu, setiap kata hanya akan kembali melukainya. Lebih aman menyimpan semuanya di dalam dada, membiarkannya mengeras bersama waktu. Dina tetap bangun paling pagi. Tetap memasak, menyapu, mengepel, mencuci, dan melayani seluruh isi rumah seperti biasa. Tidak ada lagi keluhan. Tidak ada rengekan. Bahkan tidak ada ekspresi lelah di wajahnya. Ia seperti bayangan, hadir tapi tak dianggap. Jika Laila menyindir, Dina hanya menunduk. Jika Rina mencela, Dina hanya mengangguk. Jika Isa membentak, Dina diam. "Kok sekarang kayak patung?" ejek Rina suatu hari. Dina tidak menjawab. Padahal tubuhnya semakin berat. Perutnya membesar, punggungnya sering nyeri, kakinya bengkak saat malam. Namun tidak satupun dari itu dianggap alasan untuk berhenti bekerja. "Perempuan hamil kok manja," kata Laila sinis. "Dulu saya hamil sambil kerja juga kuat," tambahnya. Dina menelan semua kalimat itu mentah-mentah. Ia tidak lagi menangis di depan mereka. Tangisnya hanya keluar malam hari, di kamar mandi, dengan keran dibuka agar suaranya tenggelam. Isa semakin jauh. Ia jarang pulang tepat waktu. Jika di rumah, ia sibuk dengan ponselnya. Tidak pernah menanyakan kondisi Dina atau janin yang dikandungnya. Bagi Isa, kehamilan itu seperti beban yang harus ditanggung Dina sendiri.
Suatu malam, Dina merasakan nyeri hebat di perutnya. Ia menggigit bibir, menahan sakit sambil tetap mencuci piring. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Mas," panggil Dina pelan, berharap setitik kepedulian. Isa melirik sekilas. "Kenapa lagi?" "Perutku sakit," ucap Dina lirih. "Paling juga masuk angin," jawab Isa dingin. "Jangan drama." Sejak saat itu, Dina benar-benar berhenti berharap. Dalam diamnya, Dina mulai menyusun rencana. Ia teringat pada uang gajinya sejak pertama bekerja di pabrik. Uang yang ia simpan sedikit demi sedikit. Tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bahkan Isa tidak tahu. Setiap lembar uang itu kini seperti tali penolong. Harapan kecil bahwa suatu hari, ia bisa pergi. "Aku harus bertahan sampai melahirkan," bisik Dina pada dirinya sendiri. "Setelah itu, aku pergi." Waktu berjalan lambat. Hari-hari Dina terasa panjang dan melelahkan. Hingga suatu dini hari, rasa sakit itu datang lebih kuat dari biasanya. Perutnya mulas teratur, keringatnya bercucuran, napasnya terengah. Ia membangunkan Isa. "Mas, aku kayaknya mau melahirkan." Isa membuka mata setengah. "Sekarang?" "Iya," suara Dina bergetar. Isa menghela napas kesal. "Ya sudah, ke rumah sakit sana sendiri. Aku capek." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa rasa bersalah. Dina tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Dengan tubuh gemetar, Dina memesan ojek online. Ia membawa tas kecil yang sudah lama ia siapkan. Di dalamnya hanya ada pakaian bayi, dokumen, dan uang simpanannya. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Dina menahan air mata. Kontraksi datang silih berganti. Ia menggenggam perutnya, berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan aku." Di rumah sakit, Dina berjuang sendirian. Tidak ada suami yang menggenggam tangan. Tidak ada ibu mertua yang menemani. Hanya bidan dan perawat yang sesekali memberinya semangat. "Tarik napas, Bu, dorong." Rasa sakit itu luar biasa. Namun Dina bertahan. Demi bayi itu. Demi dirinya sendiri. Tangis bayi akhirnya pecah di ruang bersalin. "Anaknya laki-laki, Bu," kata bidan tersenyum. Air mata Dina jatuh. Untuk pertama kalinya, air mata itu bukan karena sakit, melainkan karena lega. Ia menatap wajah kecil merah itu dengan tangan gemetar. "Selamat datang, Nak," bisiknya. "Mulai hari ini, Ibu hidup untuk kamu." Isa datang keesokan harinya. Itu pun dengan wajah datar, seolah menjenguk orang asing. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan terima kasih. Dina tidak berharap apa-apa lagi. Dalam hatinya, Isa sudah mati. Dan sejak hari itu, Dina tahu, bungkam bukan berarti kalah. Bungkam adalah caranya bertahan, sampai waktunya ia benar-benar bebas. 2 bulan setelah melahirkan, tubuh Dina belum sepenuhnya pulih. Bekas jahitan masih sering terasa nyeri. Punggungnya kerap pegal karena begadang mengurus bayi, dan matanya selalu sembab karena kurang tidur. Namun di rumah itu, tidak ada ruang untuk kelemahan. Dina tetap harus kembali bekerja, tetap mengurus rumah, dan tetap menjadi ibu, sendirian. Atas saran bidan puskesmas, Dina memutuskan mengikuti KB suntik. Ia tidak ingin hamil lagi dalam kondisi seperti ini. Ia tahu, 1 kehamilan saja sudah hampir menghancurkannya. "Biar aman, Bu," kata bidan. "Tubuh ibu juga butuh waktu." Dina mengangguk. Ia tidak meminta izin Isa. Ia tahu, suaminya tidak akan peduli. Beberapa minggu setelah KB, Dina mulai merasakan perubahan. Nafsu makannya meningkat drastis. Ia sering lapar, bahkan di malam hari. Tubuhnya terasa berat. Timbangan di pabrik menunjukkan angka yang terus naik. Pipinya membulat. Perutnya yang belum sepenuhnya kempis kembali membesar. Wajahnya tampak kusam karena kelelahan dan kurang perawatan. Dina menyadari perubahan itu, tapi ia tidak punya waktu atau tenaga untuk memikirkannya. Namun Isa menyadarinya lebih dulu. Suatu malam, ketika Dina selesai memandikan bayinya dan berharap Isa mendekat, suaminya justru memalingkan wajah. "Kamu sekarang beda," kata Isa datar. Dina menoleh. "Beda gimana, Mas?" Isa melirik tubuh Dina dari atas ke bawah, tanpa berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. "Gendut. Nggak keurus. Bau susu." Kalimat itu menghantam Dina tepat di dada. Tangannya refleks memeluk tubuhnya sendiri. "Aku baru melahirkan, Mas," jawab Dina pelan. "Aku juga kerja, ngurus anak." "Alasan?" potong Isa. "Perempuan lain habis melahirkan juga bisa jaga badan."
Sejak saat itu, Isa nyaris tidak pernah menyentuh Dina. Jika Dina mendekat, Isa menjauh. Jika Dina berharap dipeluk, Isa malah mengeluh. "Jangan dekat-dekat," katanya suatu malam. "Aku ilfeel." Kata itu membuat Dina membeku. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi malam itu, menatap pantulan dirinya sendiri. Tubuh gemuk, kulit kusam, rambut diikat asal-asalan. Apa aku memang sejijik itu? Batinnya. Hinaan tidak hanya datang dari Isa. "KB kok malah jadi kayak ibu-ibu pasar," sindir Laila suatu pagi. "Isa itu laki-laki, Din. Butuh istri yang enak dilihat," tambah Rina tanpa dosa. Dina menunduk. Jari-jarinya mencengkeram kain gendongan bayi. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi suaranya tetap terkunci di tenggorokan. Ia memilih bungkam. Hari-hari Dina kembali diisi rutinitas melelahkan. Pagi mengurus rumah dan anak, siang bekerja di pabrik, malam mengurus bayi lagi. Isa sering pulang larut. Bahkan ketika di rumah, ia lebih sering bermain ponsel, tersenyum sendiri. Suatu malam, Dina memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu kemana terus akhir-akhir ini?" Isa melirik sekilas. "Ngapain kamu nanya? Urus aja badan kamu sendiri." Jawaban itu menutup semua kemungkinan percakapan. Dina mulai sadar, tubuhnya kini dijadikan alasan. Alasan untuk menjauh, alasan untuk menyakiti, alasan untuk mengabaikan. Namun di tengah semua itu, Dina bertahan. Ia tidak lagi menangis setiap malam. Air matanya seperti sudah habis. Yang tersisa hanya tekad dingin. Ia mulai kembali menyisihkan uang. Sedikit demi sedikit. Dari lembur. Dari bonus kecil. Dari uang makan yang ia hemat. Setiap kali merasa putus asa, Dina menatap wajah anaknya yang tertidur pulas. Wajah polos itu menjadi alasan terbesarnya untuk tetap berdiri. "Aku nggak boleh hancur," bisiknya. "Aku harus kuat." Isa mungkin jijik melihat tubuhnya. Keluarga suaminya mungkin merendahkannya. Tapi Dina tahu satu hal, ini bukan akhir hidupnya. Tubuhnya boleh berubah. Hidupnya boleh terasa gelap. Namun di dalam dirinya, sesuatu sedang tumbuh diam-diam, ketahanan. Dan tanpa mereka sadari, perempuan yang mereka hina itu sedang menunggu waktu. Waktu yang akan membuktikan bahwa ia bukan perempuan gagal, melainkan perempuan yang sedang bersiap bangkit. Waktu itu datang tanpa aba-aba, bersamaan dengan dinginnya sikap Isa yang semakin nyata. Isa tidak lagi sekadar menjauh, ia benar-benar meninggalkan Dina, meski masih tinggal di rumah yang sama. Nafkah batin nyaris tidak pernah diberikan. Nafkah lahir pun semakin sering tersendat, dengan alasan klasik, uang habis, kebutuhan lain, atau sekadar lupa. Isa lebih sering sibuk dengan ponselnya. Tersenyum sendiri. Mengetik cepat. Bahkan kadang menutup layar tergesa saat Dina lewat. Dina tahu, ia tidak perlu bukti untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tubuhnya yang gemuk, wajahnya yang kusam, telah dijadikan alasan pembenaran. "Ngapain sih kamu dandan? Toh juga nggak ada yang lihat," kata Isa suatu hari sinis. Dina hanya tersenyum tipis. Tidak membalas. Tidak lagi peduli. Ia benar-benar ditinggalkan, secara emosional, mental, dan perlahan juga secara fisik. Isa sering pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali. Jika ditanya, jawabannya singkat, "Urus anakmu saja." Kalimat itu menusuk, tapi tidak lagi membuat Dina hancur. Ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Ia tidak lagi menggantungkan harapannya pada Isa. Suatu sore sepulang kerja, Dina mampir ke minimarket dekat pabrik. Ia sedang memilih susu bayi ketika seseorang menyapanya. "Dina?" Ia menoleh. Jantungnya berdegup lebih kencang. Seorang pria berdiri di hadapannya, rapi, bersih, dengan senyum hangat yang asing tapi akrab. Butuh beberapa detik bagi Dina untuk mengenalinya. "Arif?" Suaranya nyaris berbisik. Mantan kekasihnya semasa SMA itu tersenyum lebar. "Iya, kamu berubah." Dina refleks menunduk. Ia mengira kata berubah itu sindiran. Namun tatapan Arif berbeda. Tidak merendahkan. Tidak menilai. Mereka berbincang singkat. Tentang masa lalu. Tentang pekerjaan. Arif kini memiliki usaha kecil di bidang distribusi makanan dan investasi online. Sebelum berpisah, Arif berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu mau belajar bisnis atau investasi, kabari aku. Aku senang berbagi." Dina pulang dengan pikiran berisik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang berbicara padanya tanpa menghakimi. Sejak pertemuan itu, Dina mulai berubah, diam-diam.
Di sela waktu istirahatnya, ia membaca artikel tentang keuangan, menonton video tentang investasi kecil-kecilan, belajar mengatur uang. Arif tidak pernah memaksanya. Ia hanya menjelaskan dengan sabar, langkah demi langkah. "Kamu pintar, Din," kata Arif suatu malam lewat pesan. "Kamu cuma lama nggak dikasih ruang buat berkembang." Kalimat itu membuat Dina menangis lama. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang melihatnya sebagai manusia utuh. Dengan uang tabungannya, Dina mulai ikut usaha kecil bersama Arif. Modalnya tidak besar, hanya cukup untuk memulai. Namun Dina tekun. Ia mencatat, menghitung, belajar dari kesalahan. Usaha itu pelan-pelan berkembang. Bersamaan dengan itu, Dina mulai merawat dirinya sendiri. Bukan demi Isa, bukan demi siapapun, demi dirinya. Ia mulai mengatur pola makan, bangun lebih pagi untuk berjalan kaki, olahraga ringan di kamar saat semua orang tidur. Berat badannya turun sedikit demi sedikit. Wajahnya mulai segar, matanya tidak lagi redup. Isa tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk dengan dunia barunya, terlalu sibuk dengan perempuan lain, terlalu sibuk meremehkan Dina yang ia kira tidak akan kemana-mana. Padahal setiap hari, Dina sedang naik satu tangga. Pelan, tapi pasti. Suatu malam, Dina menatap pantulan dirinya di cermin. Tubuhnya belum sempurna, tapi ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang, kepercayaan diri. "Aku bisa," bisiknya. Ia bukan lagi perempuan gemuk yang ditinggalkan. Ia adalah perempuan yang sedang membangun hidupnya kembali, tanpa ribut, tanpa pamer. Dan Isa? Ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia abaikan itu, sebentar lagi akan berdiri jauh di atas bayangannya. Surat gugatan cerai itu sebenarnya sudah lama ada. Isa pernah melayangkannya berbulan-bulan lalu, saat amarah dan egonya memuncak. Saat itu ia yakin, Dina akan ketakutan, akan menangis, akan memohon agar tetap dipertahankan. Karena selama ini, Dina selalu diam, selalu bertahan, selalu terlihat lemah. Namun Dina tidak pernah menanggapi. Surat itu hanya terselip rapi di dalam tas Dina. Ia membacanya sekali, lalu menyimpannya. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, waktu belum tepat. Kini, waktunya tiba. Pagi itu, Dina datang ke pengadilan agama dengan langkah tenang. Tubuhnya kini lebih ramping, wajahnya bersih tanpa rias berlebihan, namun terlihat segar. Cara berjalannya tegap, tatapannya mantap. Tidak ada sisa perempuan yang dulu gemetar saat dibentak. Isa yang melihatnya dari kejauhan tertegun. "Itu Dina," gumamnya pelan. Ia nyaris tidak mengenali istrinya sendiri. Perempuan yang dulu ia sebut menjijikan kini berdiri anggun, berwibawa, dan tenang. Isa mendadak merasa asing. "Din," Isa mendekat. "Kamu jadi datang?" Dina menoleh, menatap Isa seperlunya. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak juga rindu, hanya netral. "Aku datang untuk menanggapi gugatanmu," jawab Dina singkat. Nada suaranya datar, tanpa getar. Isa menelan ludah. Aku dulu cuma emosi," ucap Isa terbata. "Kita bisa bicarakan baik-baik." Dina tersenyum tipis. "Bukankah ini yang kamu mau sejak lama?" Kalimat itu seperti tamparan. Isa terdiam. Di ruang sidang, Isa gelisah. Kakinya bergerak tak tenang. Matanya terus melirik Dina. Sementara Dina duduk tenang, kedua tangannya terlipat rapi. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, singkat, dan tegas. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Ketika hakim bertanya soal nafkah yang sering terabaikan, Dina hanya menjawab jujur. Ketika ditanya soal kekerasan verbal, Dina menyampaikan apa adanya, tanpa melebihkan, tanpa mengemis simpati. Isa mulai panik. Usai sidang pertama, Isa mencoba berbicara lagi. "Din, aku salah," katanya lirih. "Aku hilaf. Kamu sekarang sudah berubah. Kita bisa mulai lagi." Dina menatap Isa lebih lama kali ini. Bukan untuk mengingat cinta lama, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa ia tidak lagi berada di posisi bawah. "Aku berubah bukan supaya kamu kembali," ucap Dina pelan tapi tegas. "Aku berubah supaya aku bisa pergi." Isa terdiam, wajahnya pucat. Kabar tentang Dina cepat menyebar. Laila dan Rina mendadak bersikap berbeda. Tidak lagi menyindir, tapi mulai merayu. "Kamu itu masih istri Isa," kata Laila suatu sore. "Rumah tangga itu harus dipertahankan." Dina tersenyum kecil. "Dulu, saat saya diperlakukan buruk, ibu tidak pernah bilang begitu." Rina ikut menyela,
Din, kita kan keluarga. Keluarga tidak menyakiti, jawab Dina singkat. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Dina sudah kebal. Isa benar-benar kelabakan ketika mengetahui Dina kini memiliki usaha yang berjalan baik. Tabungannya stabil. Hidupnya tertata. Bahkan pengacaranya pun mengatakan posisi Dina kuat. Aku nggak nyangka kamu sejauh ini, kata Isa putus asa. Dina hanya menjawab, kamu tidak pernah mencoba mengenalku. Sidang demi sidang berjalan. Hingga akhirnya, palu hakim diketuk. Perceraian itu sah. Isa menunduk. Bahunya merosot. Semua penyesalan datang terlambat. Ia kehilangan perempuan yang dulu ia anggap tidak berharga, justru saat perempuan itu menemukan nilainya sendiri. Dina keluar dari ruang sidang dengan napas lega. Tidak ada euforia. Tidak ada sorak. Hanya perasaan ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Di luar gedung, Dina menatap langit sebentar. Ia tersenyum. Bukan karena menang, melainkan karena akhirnya bebas. 1 tahun setelah perceraian itu, hidup Dina berubah jauh dari bayangan masa lalunya. Rumah kecil yang ia tempati kini terasa hangat dan tenang. Tidak ada bentakan. Tidak ada sindiran. Tidak ada rasa takut setiap kali membuka pintu. Yang ada hanya tawa anaknya, rutinitas yang teratur, dan hati yang jauh lebih damai. Usaha yang Dina rintis bersama Arif berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya tambahan kecil, kini menjadi sumber penghasilan utama. Dina tidak lagi harus menghitung uang receh sebelum belanja. Ia bisa menyekolahkan anaknya dengan layak, membeli kebutuhan tanpa rasa bersalah, dan sesekali merawat dirinya sendiri. Tubuh Dina kini jauh berbeda. Berat badannya turun perlahan tapi stabil. Wajahnya cerah, matanya hidup. Bukan karena kosmetik mahal, melainkan karena jiwanya tidak lagi tertekan. Ia berolahraga rutin, makan lebih teratur, dan yang terpenting, tidak lagi membenci dirinya sendiri. Arif selalu ada, tapi tidak pernah memaksa. Ia membimbing Dina dengan sabar, mengajarinya membaca peluang, mengelola keuangan, dan percaya pada kemampuannya sendiri. Kamu kuat dari dulu, Din, kata Arif suatu malam. Kamu cuma lama sendirian. Kalimat itu menancap dalam. Hubungan mereka tumbuh perlahan, dewasa, tanpa rahasia dan tanpa tuntutan. Arif menerima Dina apa adanya, sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai manusia dengan luka masa lalu. Hingga suatu sore, setahun tepat setelah putusan cerai itu, Arif mengajak Dina makan malam sederhana. Tidak di restoran mewah, hanya di halaman rumah dengan lampu-lampu kecil dan bunga segar. Dina sempat heran. Ada apa? Arif tersenyum gugup. Ia berlutut perlahan, mengeluarkan sebuah cincin sederhana. Dina, ucapnya mantap, aku tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi aku janji, kamu tidak akan pernah berjuang sendirian lagi. Maukah kamu menikah denganku? Air mata Dina jatuh. Namun kali ini, air mata bahagia. Ia mengangguk sambil tersenyum. Iya, jawabnya lirih. Aku mau. Kabar itu menyebar cepat. Isa mendengarnya dari orang lain. Dari tetangga. Dari media sosial. Dari foto Dina yang terlihat begitu cantik, berdiri sejajar dengan pria yang mencintainya dengan tulus. Hatinya panas. Dadanya sesak. Itu Dina, gumam Isa tak percaya. Ia melihat senyum yang dulu tidak pernah Dina tunjukkan padanya. Ia melihat ketenangan yang tidak pernah ia berikan. Penyesalan menghantam Isa telat, keras, dan menyakitkan. Laila pun sama. Melihat Dina kini sukses, rapi, dan berwibawa, wajah ibu mertua itu berubah pucat. Perempuan yang dulu ia rendahkan kini berdiri jauh di atasnya. Seandainya dulu, bisik Laila, namun kalimat itu terhenti di udara. Semua sudah terlambat. Isa mencoba menghubungi Dina. Pesannya dibaca, tapi tidak dibalas. Dina tidak marah. Ia hanya tidak lagi memberi akses pada masa lalu yang telah menyakitinya. Di depan cermin, Dina menatap dirinya sendiri malam itu. Ia tersenyum. Ia teringat perempuan yang dulu duduk menangis di kamar mandi, tubuh gemetar, hati hancur. Ia ingin memeluk perempuan itu dan berkata, kamu berhasil bertahan. Kini Dina tahu, kebahagiaan sejati bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang memilih hidup yang layak, cinta yang sehat, dan masa depan yang terang. Dan saat ia menggenggam tangan Arif, Dina yakin satu hal. Ia tidak lagi sekadar selamat dari neraka pernikahan. Ia menang. Tamat.